Anda menyaksikan Breaking News, saya Wiki Adrian. Pemirsa, kebakaran terjadi di sejumlah fasilitas energi di beberapa negara. Rentetan peristiwa kebakaran ini pun memicu spekulasi dan kekhawatiran. Di Rajasthan, India, kilang minyak terbakar tepat sehari sebelum peresmian oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Belum ada laporan korban jiwa dan penyebab kebakaran pun masih dalam penyelidikan. Sementara di Bukares, Rumania, pembangkit listrik tenaga termal meledak. Asap tebal terlihat membumbung dari lokasi. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait jumlah korban dan penyebab ledakan. Ledakan yang memicu kebakaran besar juga terjadi di pelabuhan Ho Malin, Myanmar. Api membesar dan menyebar dengan cepat. 10 tangki bahan bakar hangus dan sejumlah orang terluka. 2 kilang minyak dan sejumlah fasilitas energi di Rusia turut menjadi target Ukraina. Serangan terjadi beberapa jam setelah Washington memberikan izin sementara. Diduga Ukraina keberatan atas dispensasi penjualan minyak Rusia oleh Amerika Serikat. Dispensasi yang diberikan Amerika Serikat pada Rusia untuk menjual minyaknya sebagai buntut melonjaknya harga minyak dunia. Selain itu, Amerika Serikat kesulitan minyak pasca konflik dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz. Lagi-lagi Israel menyerang sebuah sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayyir, Timur Laut, Ramallah. Naas akibat serangan, 2 warga Palestina tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sambil melantunkan doa, para pelayat memasukkan jenazah korban serangan pemukim Israel ke dalam ambulans. Sementara keluarga dan teman-teman berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebelumnya, sekolah khusus laki-laki di kota Al-Mughayyir, Timur Laut, Ramallah, diserang pemukim Israel yang melepaskan tembakan dari jarak 50 meter. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan 2 orang tewas dalam serangan ini, termasuk seorang anak berusia 13 tahun. 4 lainnya terluka akibat tembakan peluru tajam. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras serangan itu dan mendesak tindakan internasional untuk menghentikan pelanggaran tersebut. Selama perang di Timur Tengah, fasilitas sipil kerap menjadi target serangan. Kali ini sebuah sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina, hancur di rudal Israel. Sebelumnya sekolah di Iran juga hancur terkena rudal Amerika Serikat. Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar, tepi barat Palestina. Israel berdalih serangan dilakukan karena sejumlah orang yang disebut teroris bersembunyi di sekolah ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Serangan ke sekolah bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang sebuah sekolah di Minab, Iran. Amerika Serikat beralasan sekolah ini menjadi tempat bersembunyi tentara Iran. Namun, serangan ini menewaskan 168 anak. Penyelidikan pun digelar. Hasilnya, 2 perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat diduga menjadi dalang peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran. Mantan Kapten Intelijen Kontraterorisme Angkatan Darat Amerika Serikat, Josephine Gilboa, membongkar bukti pengeboman sekolah di Minab, Iran. Gilboa tanpa ragu melabeli negaranya sendiri sebagai teroris karena sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Missile destroyer shot the Tomahawk. Commander Leigh R. Tate, Executive Officer Jeffrey E. York, commanded USS Sprunitz, who shot a Tomahawk and killed 165 little girls. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka bagi dunia.
Foto-foto korban sekolah putri Mina pun dibawa ke perundingan pertama Iran dengan Amerika Serikat. Serangan militer Israel ke Lebanon menghancurkan sejumlah jembatan. Akibatnya 2 orang yang hilang sejak serangan Maret lalu ditemukan tewas tertimbun. Tentara Israel menyerang jembatan di atas Sungai Litani pada 13 Maret. Sejumlah jembatan lain juga menjadi target Israel dengan alasan bahwa Hizbullah menggunakannya untuk menyeberang dan mengangkut senjata, roket, dan peluncur roket. Pada hari Senin, tim penyelamat Lebanon menemukan jenazah 2 orang yang hilang setelah serangan udara Israel menghantam jembatan di atas Sungai Litani. Paman dari salah satu korban mengatakan bahwa setelah meninjau rekaman pengawasan, dipastikan bahwa keduanya sedang menyeberangi jembatan pada saat kejadian. اجت الضربه وانفقد قطرين بعد التواصل مع الجيش قال انه على طول عاونا اجينا على المحطه لهون سحبنا الكاميرا وشفنا ان السياره هن فيها اوطى سعه الضربه. Media setempat mengatakan Angkatan Udara Israel melakukan 2 serangan udara beruntun yang menargetkan sejumlah jembatan. Jembatan Kasmiyah yang hancur adalah penghubung terakhir yang tersisa antara wilayah Tire dan kota Sidon. Sementara itu, tentara Zionis Israel merayakan hari kemerdekaan negaranya di reruntuhan rumah-rumah warga di sejumlah wilayah pendudukannya. Bendera Israel dikibarkan di reruntuhan rumah warga di Lebanon Selatan, tepi barat, dan Gaza. Pasukan Zionis Israel menyanyikan lagu kebangsaan dan menggelar upacara kemerdekaannya di sana. Israel sendiri telah melakukan serangan darat ke Lebanon Selatan. Mereka mengusir hingga menghancurkan rumah warga. Pasukan militer Amerika Serikat dilaporkan menaiki dan memeriksa sebuah kapal tanker minyak mentah di kawasan Indo-Pasifik. Kapal tanker ini disebut melanggar sanksi Washington karena diduga terlibat dalam aktivitas perdagangan dengan Iran. Pentagon mengonfirmasi bahwa pasukan Amerika Serikat melakukan pencegahan dan penggeledahan maritim terhadap MT Tiffany yang diduga melakukan aktivitas ilegal dengan Iran pada Senin malam. Rekaman yang dirilis oleh Departemen Perang Amerika Serikat menunjukkan pasukan dikerahkan dari helikopter sebelum menaiki kapal. Meskipun tidak menyebutkan lokasi detail, Pentagon menyatakan operasi tersebut berlangsung di dalam wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian upaya berkelanjutan Amerika Serikat untuk menindak jaringan pengiriman minyak dan logistik yang dianggap membantu Iran. Insiden ini adalah kali pertama pasukan Amerika Serikat menaiki kapal yang terkait Iran di luar Timur Tengah. Hal ini juga menandai eskalasi baru dalam operasi penegakan sanksi maritim global yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat merilis video pengambil alihan kapal kargo Tuska milik Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mendarat di kapal ini dengan menggunakan helikopter. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat ini berasal dari kapal induk USS Tripoli. Mereka mengambil alih kapal kargo Tuska yang sebelumnya sempat ditembak oleh kapal penghancur USS Spruance. Amerika beralasan kapal milik Iran ini mencoba menembus blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Amerika Serikat terus memblokade kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan Iran. Bahkan Amerika Serikat tidak segan untuk menggeledah hingga menembak kapal yang dianggap melanggar. United States warship 115. You are entering the area of a military blockade. This blockade of Iranian ports will be enforced and applies to all vessels regardless of flag. Any vessel that further intends to enter or exit an Iranian port will be subject to the right of visit and search in accordance with international law. If you attempt to run the blockade, we will compel compliance with force. Over. Amerika Serikat membagikan video saat tentaranya memblokade Selat Hormuz. Dalam video ini, tentara Amerika Serikat mengingatkan semua kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran dilarang melintasi Selat Hormuz.
Peringatan dari Amerika Serikat dan Iran membuat kapal kargo raksasa dan kapal tanker minyak terhenti total di Selat Hormuz. Mereka tidak bisa melewati Selat Hormuz, hanya kapal-kapal kecil milik warga lokal yang bisa melintas. Para awak kapal ini menanti hasil perundingan jilid 2 yang rencananya akan segera berlangsung. Baru sehari Selat Hormuz dibuka, namun Iran kembali menutup Hormuz dari lalu lintas kapal tanker dunia. Lalu lintas kapal sempat melonjak di akhir pekan, namun kembali melambat usai serangan terhadap kapal komersial. Berdasarkan data dari LSEG, ada 20 kapal mulai dari kapal tanker hingga kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Sabtu yang lalu. Salah satunya adalah kapal tanker raksasa FPMC Lord yang membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah asal Arab Saudi menuju Taiwan. Namun situasi berubah keesokan harinya setelah insiden serangan terhadap kapal komersil yang memicu peningkatan eskalasi di Selat Hormuz. Akibatnya harga minyak dunia melonjak hingga 6% seiring minimnya lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelumnya, Iran sempat menyatakan Selat Hormuz terbuka untuk pelayaran komersil menyusul gencatan senjata di Lebanon dan mediasi Amerika Serikat. Namun sehari kemudian, Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Amerika menolak membuka blokade terhadap pelabuhan Iran. Pemirsa, Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade terhadap Selat Hormuz hingga adanya kesepakatan dengan Iran. Namun Iran menjawab dengan menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata. Amerika Serikat bersikukuh tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Truth Social mengatakan blokade kapal-kapal Amerika di Selat Hormuz tidak akan dicabut hingga ada kesepakatan. AS menawarkan sejumlah kesepakatan pada perundingan kedua, namun disertai ancaman keras. Jika Iran menolak, Amerika Serikat mengancam menghancurkan fasilitas penting seperti pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Pemerintah Iran pun menjawab, Iran menilai tuntutan Amerika Serikat berlebihan dan blokade laut di Selat Hormuz melanggar gencatan senjata dan memberikan syarat perdamaian yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak. Presiden Iran menegaskan yang dilakukan Iran saat ini hanya membela diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. دنبال گسترش جنگ نیستیم، اصلا ما دنبال جنگ نیستیم. ما آغازگر جنگ نبودیم. ما به جایی حمله نکردیم. الان ما قصد این که به کسی حمله کنیم نداریم. حقوقمون رو میخوام. اینا با قلدری میخوان حقوق یک ملتی رو، یک جامعه رو ندن. میگه ما تصمیم گرفتیم شما باید از این حق استفاده نکنید. چرا؟ به چه جرمی؟ تو چیکاره ای؟ ما صلح طلبیم. ما از خودمون داریم دفاع میکنیم. اگه انسانی از خودش دفاع نکنه مرده است. مثل یک انسانی که اگر یه ضربه‌ای بهش وارد میشه عکس العملی نشون میده. اگر انسانی بهش ضربه بزنن و عکس العمل نشان نده یعنی مرده است. به ما حمله کردن، ما دفاع کردیم. Saling tembak dan saling serang di Selat Hormuz kini bukan lagi sebatas ancaman di media sosial. Usai kapal Iran ditembak Amerika Serikat, kini Iran dikabarkan mulai balas serangan ke kapal-kapal Amerika. Perundingan gagal memperoleh kesepakatan, Amerika Serikat dan Iran saling pamer kekuatan. Informasinya usai jeda berikut, tetap di Breaking News.